Jadi prinsip kromatografi adalah partisi antar dua fasa, begitu, ya. Jadi fasanya bisa cair-cair, bisa padat cair. Kalau kolom, maka fasa diamnya kita isi kolom tersebut dengan material, begitu, ya, yang bisa menyerap, absorpsi atau memperlambat pergerakan analit dari sampel kita. Kemudian ada fase gerak yang kita berikan pelarut misalnya, ya. Jadi pembuatan teknik kromatografi kolom, pemurnian hasil reaksi sintesis kimia. Jadi kalau kita sintesis kimia itu kan ada produk samping. Jadi kalau kita misalnya mereaksikan A tambah B, kita ingin C tapi ada D, produk samping. Nah, kita memisahkan hasil reaksi sintesis C tadi dari produk samping D dan dari residu kalau masih ada A dan B yang tidak bereaksi. Ya, jadi pemurniannya kita gunakan kolom. Jadi kalau kolom itu adalah proses pemisahan preparasi. Di proses pemisahan itu ada dua tujuannya. Satu untuk proses preparasi dan satu untuk proses analitik atau identifikasi. Pertanyaan saya kepada Mbak Faikoh, apa yang dimaksud pemisahan preparasi? Mbak Faikoh. Bagaimana, Bu? Iya. Pemisahan yang bertujuan untuk preparasi. Jadi kromatografi kolom itu umumnya tujuannya untuk preparasi. Pernah dengar? Untuk preparasi sampel gitu ya, Bu? Ya, jadi maksudnya apa itu? Jadi pemisahan preparasi. Kan ada pemisahan untuk identifikasi. Kalau pemisahan untuk identifikasi itu contohnya GCMS. Bisa membedakan? Biasanya mungkin kalau misalnya itu pemisahan preparasi itu buat kalau misalnya kita mau mereaksikan sesuatu gitu ya, Bu. Jadi reaktan awal itu kan harus murni gitu. Misalnya kayak senyawa flavonoid itu kan banyak jenisnya. Terus misal kita mau memisahkan senyawa flavonoid golongan A gitu dengan golongan yang lainnya. Nah, itu bisa digunakan pakai kromatografi kolom supaya nanti kita dapat ekstrak murninya yang nanti kita bisa reaksikan dengan sebagai bahan dasar obat gitu. Misalnya kita ubah gugus fungsinya atau gimana gitu. Ya. Mungkin. Ya, jadi kalau pemisahan preparasi itu kita mau menghasilkan produk dari proses pemisahan tersebut. Ya. Jadi misalnya tadi yang saya sampaikan hormon imun. Ya, sistem imun itu kan protein mau dipisahkan dari sel darah misalnya seperti itu, maka kita preparasi, kita pisahkan karena kita ingin menghasilkan produk dari hasil pemisahan tersebut yang akan dipakai atau dijual dan sebagainya. Ya, kalau pemisahan yang bertujuan untuk identifikasi itu produk akhirnya tidak ada. Seperti GCMS itu hanya untuk proses identifikasi. Tidak ada produk akhir dari proses GCMS yang bisa kita manfaatkan misalnya atau kita jual atau kita reaksikan gitu. Jadi GCMS adalah proses pemisahan yang tujuannya untuk identifikasi. Kita hanya mau tahu senyawanya apa yang keluar. Itu. Oh, sampel saya itu mengandung senyawa A, B, C, D, begitu. Dan senyawanya strukturnya seperti ini, misalnya begitu. HPLC, LC-MS, MS itu juga proses pemisahan untuk identifikasi. Kita hanya mau mengidentifikasi kandungan senyawa dari sampel kita. Nah, kalau yang bermanfaat, yang diaplikasikan untuk
masyarakat luas biasanya adalah pemisahan dan pemurnian dengan tujuan preparasi tadi, ya. Jadi seperti misalnya pemurnian hasil reaksi sintesis kimia, isolasi senyawa aktif dalam bahan alam, itu adalah teknik-teknik preparasi. Kalau analisis limbah lingkungan, nah itu adalah identifikasi. Gitu. Jadi bisa membedakan tergantung dari tujuannya. Ini kromatografi kolom. Ya. Ini saya beri nilai 100 untuk pelacuan. Oke, selanjutnya Mbak Elsa. Dekantasi. Dekantasi adalah proses yang sangat sederhana. Biasanya ini adalah proses ekstraksi, ya. Memisahkan pasir, dekantasi, seperti itu. Jadi ini sangat sederhana. Sudah pernah semua melakukan proses dekantasi, Mbak Elsa? Sudah, Bu. Ya, ini adalah proses pemisahan yang sederhana dengan cara dekantasi. Oke. Kemudian Mbak Faikoh, thin layer. Jadi ini kromatografi lapis tipis, ya. Lapis tipis. Kalau Mbak tadi Mbak Faikoh udah saya tanyain, ya. Iya, Bu. Kalau lapis tipis itu preparasi atau Mbak bala dua, ya? Lapis tipis sama GCM. Lebih ke analisis mungkin. Iya. Jadi kalau lapis tipis itu lebih ke Analisis. iya, analitik, ya, analisis ke identifikasi. Jadi kita mengidentifikasi, tidak untuk menghasilkan preparasi menghasilkan suatu senyawa. Ini menganalisis senyawa secara sederhana. Jadi ini sebenarnya adalah prinsipnya adalah kromatografi. Kromatografi tadi ingat prinsipnya partisi antar dua fasa. Fasanya, fasa kalau lapis tipis, fasanya apa, Mbak? Padat dan cair. Fasa diamnya padat. Dan fasa geraknya adalah cair. Gitu. Kemudian kalau zaman saya dulu ini saya buat sendiri ini plat lapis tipisnya, ya, masih manual pakai silika, buat sendiri, tunggu kering, dan sehingga karena manual tidak sama ketebalannya. Dan kalau tidak sama ketebalannya, maka laju alirnya nanti menjadi tidak sama. Nah, kalau sekarang sudah ada yang dijual, yang dibuat oleh pabrikan. Jadi pabrikan itu lebih presisi, ya, ketebalannya sama. Karena kalau tidak sama ketebalannya, bagian yang tebal nanti molekulnya, analitnya akan lebih lambat bergerak daripada yang tipis, ya. Zaman dulu saya ini buat sendiri, susahnya minta ampunnya, harus diukur pakai jangka sorong untuk mengukur ketebalan lapis tipisnya, ya, silikanya. Kemudian juga ini ada GCMS, ya. Jadi kalau GCMS, gas kromatografi, mass spektroskopi, jadi prinsipnya sama tadi, ya. Jadi prinsip umum dari kromatografi adalah partisi antar fasa. Kalau gas kromatografi, Mbak Faikoh, berarti fasa diamnya apa? Fase diamnya sama padat di kolomnya itu, apa sih namanya? Kan kalau gas kromatografi itu kan dia sampelnya yang mudah menguap gitu. Jadi dia itu padatan tapi berpori gitu nggak sih, Bu? Kalau nggak salah. Jadi dia macam-macam, ada sebenarnya yang exchange gitu.
ion exchange gitu. Yang kromatografi gas, Mbak, gas kromatografi. Fase Mana? diamnya padatan juga. Iya, jadi ada yang lain bisa menjawab, Mbak Putwi? Mbak Putwi, halo? Iya, Bu. Kalau di CMS, fase diamnya apa? Maaf, Bu, apa? GCMS, gas Fase kromatografi. Fase diamnya padat. Silika, kolom itu, Bu, yang di kolom. Di kolom. Padat saja. Kalau fase gasnya, Fase gasnya fase gas. geraknya, Fase geraknya gas. ya, sudah jelas ya. Mas Syahrizal, kira-kira apa fase diamnya, Mas Syahrizal? Mungkin cair, Bu. Iya, jadi kalau kromatografi gas itu bisa dua, bisa fase diamnya padat, bisa cair. Tetapi yang umum sekarang adalah cair. Cairnya gimana? Tapi cairnya itu membungkusi padatan pendukung support solid begitu, ya. Jadi tetapi fase diamnya adalah cairan itu yang membungkus atau melapisi permukaan support solid padatan pendukung. Biasanya begitu kalau untuk kromatografi gas yang sekarang supaya prosesnya alirannya bisa lebih lancar, gitu ya. Oke, ini wah ini sampai 3 ini Mbak Faiqah. Evaporasi juga ya. Evaporasi perbedaan volatilitas saat menguap. Saya bertanya sama yang lain, Mbak Rizkiatul. Mbak Rizkiatul. Iya, Bu. Klasifikasi teknik evaporasi itu masuk ke dalam teknik yang mana dasar pemisahannya? Evaporasi. Belum belajar ya? Mbak Rizky itu kan basic pemisahan itu ada yang berdasarkan ukuran, ada yang berdasarkan massa. Tadi yang massa sentrifuge, terus kemudian yang kromatografi itu berdasarkan titik didih bukan ini, Bu? Evaporasi. Iya, volatil tadi ya. Volatilitasnya ya, Bu. Oke. Ya. Jadi perubahannya yang terjadi di sini perubahan apa? Apakah ada perubahan kimia atau hanya perubahan fisika? Perubahan fisika, Bu. Perubahan fisika. Ya, jadi kita hanya misalnya memisahkan berdasarkan tadi ya evaporasi penguapan atau titik-titiknya. Ya, jadi kita pakai evaporator kalau di laboratorium. Jadi misal kita sudah mengekstrak dengan soklet, ini disampaikan, atau pakai kalau di tempat saya itu pakai microwave, ya pakai MAE, microwave assisted extraction. Kemudian itu kan masih ada pelarutnya sedikit. Nah, pelarutnya dengan ekstrak itu bisa kita pisahkan dengan teknik evaporasi tadi. Kita menguapkan pelarutnya menggunakan evaporator. Kalau sampelnya itu, misalnya saya mau memisahkan, yang pernah kami lakukan itu misalnya dengan cara maserasi,
minyak atsiri mawar. Itu kita menggunakan pelarutnya N-heksan. N-heksan itu titik didihnya 70 ya sekitar 76 ya, 70 sampai 80 76 derajat Celcius. Kalau saya panaskan pada suhu tersebut 70 sampai 80 derajat Celcius, senyawa-senyawa atsiri dalam minyak mawar tadi sebagian akan rusak karena dia tidak tahan pada pemanasan tinggi. Nah, pertanyaannya untuk Mbak Umi Marifat, bagaimana caranya memisahkan pelarut N-heksan tadi dari minyak mawarnya? Kira-kira pakai cara apa? Mbak Umi itu asalnya dari mana? Kemarin saya sudah tulis di Excel-nya itu kok nggak ketemu ya. Kemarin kita sudah... Mbak Umi, halo? Iya, Bu. Bagaimana caranya, Mbak? Ada presensi... Kemarin di mana saya taruh presensinya? Kenapa nggak ada ya? Saya kan kemarin sudah buat presensi kita ya, kita sudah kenalan. Kok hilang? Mbak Umi, halo? Iya, Bagaimana? Bu. Kira-kira ada saran Mbak Umi? Kalau mau memisahkan pelarut N-heksan dari minyak mawar. Sebaiknya pakai cara apa? Pakai cara maserasi, Bu. Jadi minyak mawar ini tuh Enggak, ini sudah proses maserasi. Sekarang minyak mawarnya sudah ada di dalam pelarut N-heksan. Nah, saya mau memisahkan N-heksan tersebut, pelarut tersebut dari minyak mawarnya. Gimana caranya? Menguapkan pelarut itu di bawah titik didih, begitu, Bu? Di bawah titik didih. Di bawah titik didih ini, Bu, apa? Minyak. Iya, jadi kan tadi sudah saya sampaikan pelarutnya N-heksan. N-heksannya mau kita pisahkan. N-heksan itu titik didihnya sekitar 76 derajat Celcius kalau tidak salah, begitu. Iya. Ya, tapi kalau dipanaskan pada 76 derajat Celcius atau 80, biasanya kan sedikit di atas dari titik didih pelarut. Nah, minyak mawarnya rusak. Nah, apa yang Mbak lakukan supaya minyak mawarnya itu tidak rusak? Untuk memisahkan dengan N-heksan. Ada yang tahu yang lain? Diturunkan tekanan evaporasinya, Bu. Ya, betul sekali. Ya, jadi kita menggunakan teknik evaporasi vakum. Ya, jadi menggunakan teknik evaporasi vakum, tekanannya diturunkan. Kalau tekanannya turun, maka titik-titik dari pelarut itu juga turun. Hukum gas ideal PV sama dengan nRT. Jadi tekanan berbanding lurus dengan temperatur. Kalau tekanannya kita turunkan, maka temperaturnya juga akan turun. Titik-titik dari pelarutnya juga turun. Nah, ini yang dilakukan. Dan di UII, di farmasi sudah ada evaporator vakum. Jadi dulu saya memisahkan N-heksan dari minyak mawar dengan menggunakan evaporator vakum tadi. Begitu. Sampai kalau bisa sampai benar-benar vakum. Kalau tekanan atmosfer itu kan 1 atm 760 cm3. Itu kemarin kita bisa sampai 30 cm3. Dari 760 kita turunkan sampai 30 cm3. Benar-benar vakum dibuat sampai suhu proses pemisahan minyak pelarut N-heksan itu bisa keluar pada suhu 25-30 derajat Celcius sehingga sampel kita tidak menjadi rusak. Itu ya. Nah, ini kita belajar tentang teknik pemisahan dan pemurnian ya. Jadi manusia itu kreatif ya. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hasil proses pemisahan yang baik
Nah, sifat dari sampel kita itu kan beda-beda. Ada yang tidak tahan panas, ada yang tidak stabil, ada yang tadi tidak stabil mudah bereaksi, seperti itu. Ada yang sulit diekstrak, pelarutnya tidak ada yang cocok, misalnya seperti itu. Ya. Nah, berarti kita harus kreatif dalam berpikir. Nah, teknik pemisahan apa yang harus kita gunakan gitu. Nah, sekarang kan sebenarnya teknik-teknik itu sudah ada. Ya. Kita tidak perlu kalau S2 mungkin hanya mengembangkan, kalau S3 ya mungkin bisa membuat teknik baru, kalau kalian bisa buat teknik baru ya alhamdulillah. Tetapi kalau tidak, maka kita harus banyak membaca. Begitu. Teknik apa yang pas untuk sampel apa. Ya, untuk sampel kita masing-masing teknik yang mana yang pas. Kita baca, yang dibaca biasanya kalau di buku-buku teks itu, untuk membuat sebuah buku teks itu biasanya terlambat 20-30 tahun dari tren penelitian sekarang. Jadi buku teks yang ada sekarang itu biasanya itu hasil penelitian 20-30 tahun sekarang. Jadi telat gitu. Kalau Anda mau cepat mengikuti tren penelitian saat ini, maka bukalah dari jurnal. Ya, dari jurnal-jurnal yang sudah dilakukan oleh